Ibu ke pasar membeli setan dan pisang. Di pasar ada setan ya? Ayo. Siapa lagi? Bu, saya lagi disuruh. Ibu pergi ke pasar membeli satu tandan pisang. Satu tandan. Setan pergi ke pasar. Ayo silakan ya Pak. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar membeli setandan pisang. Oke. Penyerapan hukum arsimedes. Yang terakhir. Silakan Diva. Itu nyamuk berada di atas air. Bukakan contoh dari tegangan permukaan. Nah, ternyata banyak ya aplikasi fluida di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebelum kamu mempelajari lebih lanjut nanti materi selanjutnya,
lagi seberapa jauh pancuran air dari seberapa jauh pancuran air. Ternyata berpengaruh ya kalau tidak dibuka penutupnya ya. Berpengaruh. Berarti tadi jawaban Diva, kalau dia dibuka ternyata tekanan udaranya akan terisi sehingga menekan beban atau air di dalamnya dan airnya akan lebih kencang. Kalau dia ditutup tidak ada tekanan udara, kosong ya, hampa. Oke ya? Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan konsep teorinya di dalam aplikasi supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita akan menyusun kelompok. Oke nak? Sekarang kelompoknya sesuai dengan kelompok di pembelajaran sebelumnya. Ada berapa kelompok kita? 5. Oke, kepada 5 kelompok sekarang silakan menyusun tempat duduknya dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, Bu. Nah, percobaannya nanti kalian akan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, percobaan Torricelli. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini ada 3 keterangan ya, Nak. Ada 3 keterangan di situ. Ada yang pertama, pressure, flow, and water tower. Water tower nanti yang kita ambil atau menara
Mana? Sudah? Oke, silakan. Ambil yang menara air ya. Ambil yang menara air ya. Nanti ketinggiannya buat ketinggian yang berbeda. Dibuka dulu. Jangan ditutup kerannya. Bisa Shoki? Sama isi aja ya Pak. Bisa ya? Jangan lupa keluarkan hisap dengan pita ukurnya ya, atau meterannya ya. Ya Ibu, ini kan Bu. Dikeluarkan sekarang. Ini
Bu, bisa masuk aja Bu. Isilah sambil diisi, buka keran atasnya. Nah, kecepatannya pakai itu mah. Ini pakai yang manual yang mana tuh? Ini ya. Coba kita buat tingginya 10 meter ya. Berapa kencang pancurannya ya? Coba. Udah, bandingkan. Coba tingginya di sini 25 meter. Berapa ya? Kira? Ambil yang menara, jangan lupa buka kerannya ya, keran atas dengan keran. Coba cari kecepatannya. Boleh diubah-ubah ya, 10 meter, 10 meter, 15 meter boleh diubah-ubah. Ya, udah. Hah? Coba kalian cari yang bukan 2 kali bikani gravitasinya buat aja 13 bisa ya? Berat. Oh, berarti kan kepanjangan isi airnya cuma 30 panjang pancurannya. Mana? Tapi kalau misalnya airnya rendah pendek, mana soalnya di sini enak pakai aplikasinya gampang. Percobaan kedua. Coba airnya. Coba enggak dulu. Tinggi dulu.
Kapan jarak maksimum Frida yang membaca dari satu sampai satu? Jadi kalau Frida udah 5 ini. Pas. Sama ya dengan hitung ya? Ukur dengan hitung. Oke. Kau hitung lagi. 1,5. 5. Ini bisa diangkat ya. Bisa pindahin ya. Nah, ini kalau dia 5 meter, ya kan? Ini rumusnya. Ini bukan ini. Ini. Cari lagi itu. Coba itu ya. Sudah? Belum, belum. Sama nggak nih hasilnya?
kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? 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 Sudah ya. Di tengah kiri. Atau tiga dalam keadaan.
lubang. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami akan dibacakan oleh Aisyah. Kesimpulannya adalah semakin tinggi menara air, semakin besar tekanan air yang dihasilkan pada titik keluaran. Sebaliknya, semakin pendek menara air, semakin kecil tekanan air yang dihasilkan pada titik keluarannya. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Oke. Nah, sekarang kita persilakan untuk kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai teorema Torricelli yang akan dijelaskan oleh penjelas pertama, Shirley. Baik, di sini kami sudah melakukan penjelasan yang kami cari, yaitu dengan ukuran yang ada di aplikasi PET. Yang pertama, tinggi yang kami dapat yaitu 7 meter, jaraknya 21,35 meter, kecepatan ukur 11,8 meter per sekon. Kecepatan ukurnya yaitu 11,8 meter per sekon. Yang kedua, kami mendapatkan tinggi lidahnya 5 meter dan jaraknya 17,50 meter, kecepatan ukurnya 10,0 meter per sekon dan kecepatan ukurnya 10,0 meter per sekon. Dan yang ketiga, kami mendapatkan 3 meter tinggi lidah dan 12,5 meter, jaraknya kecepatan ukurnya 7,4 meter per sekon dan kecepatan ukurnya yaitu 7,4 meter. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas LKPD yang akan dijawab oleh Cindy. Bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli? Jawabannya memiliki hubungan yang sama dengan kecepatan fluida yang jatuh dari ketinggian yang sama. Nah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Aftika. Pertanyaan yang kedua adalah, kapan jarak maksimum fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli terjadi? Jawabannya, jarak maks fluida yang memancar terjadi ketika lubang berada di setengah ketinggian total fluida di tabung. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh Aileen. Nah, kesimpulannya, semakin tinggi menara air, semakin besar tekanan air yang dihasilkan pada titik keluar. Sebaliknya, semakin pendek menara air, semakin kecil tekanan air yang dihasilkan pada titik keluar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, karena apa yang sudah kami sampaikan sudah jelas, maka kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Oke, silakan sekarang presentasi dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang kami di sini ingin menjelaskan tentang simulasi analisis tentang fluid dan dinamis pada aplikasi PET yang akan dijelaskan oleh Diva Amanda. Baiklah teman-teman, setelah kami mengamati dan menggunakan langsung aplikasi PET untuk menganalisis bagaimana teorema Torricelli pada menara air, nah kami mendapatkan data tentang ketinggian, jarak, kecepatan ukur. Setelah itu kami juga menggunakan kecepatan hitung. Yang pertama, ketika tinggi fluida 11 meter, kami mendapatkan jaraknya sekitar 24,37 meter dan menghasilkan kecepatan yaitu 14 meter per sekon. Kemudian kami menghitung kecepatan hitungnya berdasarkan rumus yang kita ketahui yaitu V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian atau H, menghasilkan kecepatan yaitu 14,83 meter per sekon. Kedua, kami mencoba di ketinggian 10 meter, ternyata menghasilkan jarak 23,24 meter dengan kecepatan 13,3 meter per sekon. Dan setelah dihitung manual, kami mendapatkan kecepatan hasilnya itu 14,14 meter per sekon. Kemudian yang ketiga, pada ketinggian 5 meter, kami mendapatkan jarak sekitar 17,25 meter dan kecepatan yang kami dapat di aplikasi PET sekitar 9,9 meter per sekon. Dan kecepatan hitung yang kami dapatkan adalah 10 meter per sekon. Nah, ya, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ada di kertas LKPD yang akan dibacakan oleh Nabila Intan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli? Jawabannya adalah ketinggian fluida dalam tabung Torricelli tidak berbanding lurus dengan kecepatan pancaran fluida dari lubang. Hubungan antara keduanya mengikuti akar kuadrat yaitu V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Artinya, kalau ketinggian fluida naik 4 kali lipat, kecepatan pancaran balik naik 2 kali lipat saja, bukan 4 kali lipat. Jadi hubungan ini tidak linear, melainkan berbanding akar kuadrat. Pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh Zahra. Pertanyaan kedua, kapan jarak maksimum fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli terjadi? Jawabannya adalah jarak maksimum terjadi ketika lubang berada di tengah tinggi fluida. Karena pada posisi ini terdapat keseimbangan optimal antara yang pertama, kecepatan horizontal maksimum, yang kedua, waktu jatuh yang cukup lama. Nah, kesimpulannya akan dibacakan oleh Putri. Jadi teman-teman dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, kecepatan aliran fluida dipengaruhi oleh ketinggian fluidanya. Lalu yang kedua, kecepatan aliran memenuhi persamaan Torricelli. Yang ketiga, lubang di ketinggian berbeda menghasilkan jarak pancuran yang berbeda juga. Baik teman-teman, jadi intinya itu kecepatan aliran fluida dari lubang wadah hanya bergantung pada ketinggian fluida di atas lubang dan sesuai dengan persamaan Torricelli yaitu V sama dengan akar 2 kali G kali H. Jadi semakin tinggi fluida maka semakin besar kecepatan aliran air yang dihasilkan. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi, apakah teman-teman sudah paham atau kurang jelas? Boleh dipertanyakan. Sudah paham. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut. Sekarang kelompok 4. Pak dipersilakan.
setelah kami menganalisis dan menghitung semua data yang telah kami pakai di aplikasi PETABI, kami mendapatkan ada 3 ini. Fluida yang pertama 10, lalu jaraknya 24,14 meter, lalu setelah itu kecepatan ukurnya 13,9 meter per sekon. Lalu kami hitung kecepatan ukurnya dengan rumus P sama dengan akar 2 dikali G dikali H, maka mendapatkan 14,14 meter per sekon. Lalu yang kedua, tinggi fluida 5 meter, lalu jaraknya 20,89 meter, kecepatan ukurnya 12,5 meter per sekon. Nah, di sini kami mendapatkan kecepatan hitungnya yaitu 10 meter per sekon. Baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Topik. Bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli? Kecepatan fluida yang keluar dari lubang tabung Torricelli berbanding lurus dengan akar-akar kuadrat dari ketinggian fluida di atas lubang. Kapan jarak maksimum fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli terjadi? Jadi fluida memancar dengan jarak terjauh ketika lubang berada di tengah tinggi total fluida dalam tabung. Kesimpulannya adalah prinsip Torricelli menunjukkan bahwa aliran fluida dari lubang dalam wadah hanya bergantung pada tinggi fluida di atas lubang, bukan pada bentuk atau ukuran wadah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Sudah jelas. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sudah keren semua ya. Nah sekarang kelompok penutup kita akan melihat hasil mereka yang terakhir. Apakah lebih benar bukan? Oke, sekarang kita tampilkan kelompok 5. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teorema Torricelli yang akan dijelaskan oleh Cemesa. Nah, analisis kami yang pertama memiliki tinggi fluida 10 meter dengan jarak 27,93 meter. Kecepatan ukurnya yaitu 13,6 meter per sekon. Dan hasil kecepatan hitungnya ialah 14,14 meter per sekon. Analisis yang kedua dengan tinggi fluida 8 meter dengan jarak 10 meter, kecepatan ukurnya 12,5 meter per sekon dengan kecepatan hitungnya 12,65 meter per sekon. Dan analisis yang ketiga, tinggi fluidanya 9 meter dengan jarak 23,10, kecepatan ukurnya yaitu 14,0 meter per sekon, dan hasil kecepatan hitungnya 13,41 meter per sekon. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama akan dijawab oleh PMK. Bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli? Jawabannya adalah Apa itu, Sarah? dapat dijelaskan dan persamaan Torricelli yang diturunkan dari buku penom. Lanjutkan yang nomor. Jadi kalau ketinggian
sama dengan kecepatan fluida yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Cukup sekian dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Sekian. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Nah, sudah ya, sudah masuk tadi semua menjelaskan apa itu teorema Torricelli. Tadi kita sudah melakukan percobaan virtual teorema Torricelli. Nah, artinya apa? Tadi kalian masing-masing sudah menjelaskan gitu ya. Berapa sih hasil kecepatan gitu ya? Baik dia menggunakan kecepatan ukur yang ada di sini maupun menggunakan rumus. Apa rumusnya mana Ibu? Nah, kira-kira hasilnya sama tidak? Artinya kecepatan ukur dengan kecepatan hitung yang kamu hasilkan itu sama. Tidak berbeda, paling hanya berbeda sekian 0, ya nak ya? Iya. Nah, arti perbedaan 0, itu ada apa artinya? Ketidaksamaan. Ya, artinya apa? Ketelitiannya gitu ya. Ada 0,05, sekitar 0,05%. Nah, tidak harus sama sekali begitu ya. Nah, tadi kalau kita melihat gitu ya, ada mistar di sini ya, penggaris. Nah, penggaris di sini ini mengukur H, gitu kan? H apa yang kita pakai di dalam kecepatan pada teorema Torricelli? Nah, kecepatan dari tinggi air. Kenapa Bu? Mistarnya kan penggunaannya dari atas sampai ke bawah. Iya nak, penggunaan mistarnya dari atas sampai ke bawah. Tapi yang kita ukur adalah fluidanya. Fluidanya apa anak Ibu? Air. Fluida yang kita gunakan adalah air. Ya, kembali lagi. Fluida itu apa anak Ibu? Zat cair atau zat alir. Yang kita gunakan di sini adalah air. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat seperti ini, kira-kira apa yang terbayang di benak kamu? Ada nggak yang seperti ini tangkinya? Ada. Di mana? Di musola. Ya, ada yang seperti ini ya? Ada. Di asrama juga ada. Nah, berarti penggunaan tangki atau menara air ini memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi gitu ya, kita buka kerannya ya kan? Kalau kita membuka kerannya berarti, nah, kita tarik ya kerannya ya. Nah, berarti apa yang terjadi? Airnya Airnya akan meluncur. Itu yang tadi kamu lakukan anak-anak Ibu? Iya, Ibu. Berarti gitu ya, kamu sudah paham apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Paham ya? Nah, saat air meluncur ke bawah atau pancuran air, terjadinya pancuran air, ini merupakan jarak X. Gitu kan? X ini apa anak Ibu? Jarak jatuhnya air. Gitu ya. Nah, jarak jatuhnya air kalau dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan apa? Di sini ada selang. Kamu boleh mengeluarkan. Nah, apa yang terjadi? Memancurkan. Ya. Nah, seperti ini kah aplikasi dalam apa namanya? Di dalam menara air atau tangki air yang di musola atau penasrama? Iya. Artinya Pak, disalurkan melalui pipa. Nanti masuk ke mana? Ke kamar mandi ya kan? Kemudian masuk ke dalam rumah-rumah, begitu ya? Nah, begitulah aplikasi yang ada di PET ya, ataupun penggunaannya dalam
sehari-hari. Kita isi lagi deh airnya supaya penuh, supaya nanti terairi gitu ya. Nah begitu ya. Kamu boleh menggunakan menggunakan pancuran secara langsung, ataupun kalau penggunaan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada pipa yang disambung. Begitu ya? Ya. Kalau tidak ada pipa tidak mungkin bisa dialirkan, tersalurkan. Oke. Nah, setelah penjelasan dari teorema Torricelli ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Ayo, angkat tangannya. Silakan, angkat tangannya. Siapa yang bisa menarik kesimpulannya dari apa yang sudah kamu praktekkan? Silakan. Naila. Kesimpulannya adalah semakin tinggi menara air, semakin besar tekanan air yang dihasilkan pada titik keluarnya. Sebaliknya, jika semakin pendek menara air atau airnya yang diisi, maka semakin kecil tekanan air yang dihasilkan pada titik keluarnya. Oke, kasih aplaus. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan Diva. Ibu, dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teorema Torricelli dapat dibuktikan baik secara visual dan interaktif melalui aplikasi PET ini, sehingga dapat memperjelas bagaimana sih hubungan antara ketinggian fluida dengan kecepatan pancaran yang dihasilkannya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Oke, jelas sekali ya. Jelas ya. Penjelasannya tadi sesuai dengan tujuan gitu ya. Kita mempraktikkan gitu ya. Apa sih itu teorema Torricelli? Begitu ya. Artinya apa? Ada hubungan. Hubungan apa di situ? Antara ketinggian fluida dengan kecepatan aliran air. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, itu ya. Tujuannya ya. Nah, kemudian dapat menentukan hubungan kecepatan dengan ketinggian. Dapatkah nak hubungannya? Saling berhubungan. Nah, kesimpulannya ini ya tadi. Ketinggian H sangat berpengaruh pada kelajuan dan juga jarak pancaran. Berpengaruh tidak? Semakin tinggi air yang diisi di dalam bak, maka semakin jauh pancaran yang akan keluar. Gitu ya, kenapa? Karena tekanannya semakin besar. Jelas ya? Jelas, Ibu. Nah, contoh lain kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa ya anak-anak Ibu? Pernah lihat, pernah mendengar berita kapal selam yang pecah di dalam air? Oke, siapa yang mau menyimpulkan kira-kira? Sama tidak konsepnya? Sama, angkat tangannya. Ayo, apa yang mempengaruhi di situ? Tekanan, ya kan? Ada tekanan di situ. Makanya dia semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Dari kejadian Torricelli tadi, teorema Torricelli, maka
sudah merefresh, jangan terlalu tegang gitu ya. Tarik nafas dulu sekali lagi. Oke, nah Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa anak-anak Ibu? Sudah ada soal yang Ibu bagikan di dalam grup sebagai latihan mandiri, dan kemudian Ibu juga mau. Nah, untuk minggu depan anak-anak Ibu harap setiap kelompok gitu ya, setiap kelompok tadi permintaan di awal seperti tujuan di awal ya nak. Nah, membuat praktikum sederhana. Membuat praktikum sederhana artinya apa? Kamu bisa membuat sebuah alat ataupun mempraktikkan gitu ya. Seperti apa sih teorema Torricelli di dalam fluida dinamis? Tolong buat video nak. Kamu buat sebuah alat, kemudian kamu tampilkan, buat sebuah video, kemudian kamu upload di dalam akun media sosial masing-masing. Nanti Ibu harap kalian cukup mengirimkan linknya saja. Diupload di mana Ibu? Di akun media sosial. Boleh di YouTube, di Instagram, atau di Facebook. Ya. Di TikTok juga boleh ya. Nah, WA itu kan untuk komunikasi ya, pribadi ya. Nah, di akun media sosial. Oke, nanti linknya tolong dikirimkan di dalam grup kelas. Oke. Nah, di dalam grup kelas itu nanti masing-masing kelompok silakan presentasikan. Nah, buatnya di mana Ibu? Bebas. Kamu boleh buatnya di asrama, boleh buat di rumah saat kamu pulang. Minggu depan deadline-nya. Oke. Bisa? Bisa Ibu. Di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah jelas. Sekali ya pembelajaran hari ini. Nah, artinya apa? Sudah kita kuasai dari ketiga tujuan pembelajaran ini ya. Nah, tadi kita sudah juga menerapkan prinsip kontinuitas pada berbagai teknologi, ya kan? Nah, sudah kita menggunakan PET, gitu ya. Nah, kemudian menganalisis penerapannya sudah dapat? Sudah. Kita menggunakan menara air pada aplikasi PET. Nah, kemudian membuat praktikum sederhana. Ini sebagai tugasnya nanti. Tolong sekali Bu harap jangan lupa ya, segera dikerjakan, jangan menunda-nunda. Kalau begitu Ibu rasa cukup kepada Syauki. Nah, Syauki, kita nanti tutup doanya dulu, gitu ya. Nah, sekali lagi ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Iya. Setelah ini Ibu harap gadgetnya disimpan. Kenapa? Kita ganti pelajaran ya nak ya? Iya. Pelajaran gadgetnya disimpan, tidak boleh dipergunakan lagi. Jikalau gurunya meminta, baru dikeluarkan. Oke ya? Oke Bu. Oke sini ya. Paham. Nah, sekali lagi, oke ya. Nah, terima kasih sudah bekerja sama untuk menerapkan teorema Torricelli pada fluida dinamis. Ya. Nah, terima kasih juga untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian akan menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan, dan kepada Sauki Bu harap silakan membacakan doa penutup. Baik, berdoa dimulai.